Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wahai Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa ibu bapak kami, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami sejak kecil hingga saat ini. Rabbi shrah li sadri, wahai Allah, lapangkan dada kami, wa yassir li amri, dan mudahkan segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, hilangkan kekeluhan dari lisan ini, dari lidah ini dalam menyampaikan yang benar dan mencegah daripada yang munkar. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang ahli zikir, yang senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, yang selalu bersyukur atas nikmatmu, wa husni ibadatik, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang ibadahnya dan kelakuan kami baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam Jumat ini, malam yang baik, malam yang luar biasa, mudah-mudahan malam diampuninya dosa-dosa kita, malam dimana kita disehatkan dari penyakit kita, orang tua kita, kemudian kakek nenek kita, anak keturunan kita, sahabat-sahabat dan tetangga kita. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah sehatkan dari berbagai macam penyakit. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran menyampaikan bahwa semua yang hidup, semua yang ada di dunia ini hidup semuanya dan berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Pohon-pohon bertasbih, batu-batu bertasbih, burung-burung, hewan-hewan semuanya bertasbih, memuji dan mengagungkan serta mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa kita selaras dengan alam ini semuanya bertasbih, angin bertasbih, api juga sama, air bertasbih. Kita selaraskan dengan kita selalu berzikir kepada Allah, supaya zikir kita bersamaan dengan zikir yang ada di dunia ini, sehingga apa yang akan terjadi, maka semuanya akan terjadi. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut asma Allah, yang dengan namanya tidak ada yang membahayakan di langit maupun di bumi. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, setiap lisan kita berkata-kata, alangkah bahagianya andai kata dinilai oleh Allah sebagai zikir. Setiap nafas kita, setiap langkah kita, setiap tulisan kita, alangkah bahagianya andai kata pada penilaian Allah sebagai zikir, bernilai sebagai zikir. Kalau bernilai sebagai zikir, maka bersyukurlah, karena semua itu akan menjadi amal-amal soleh kita dan tidak akan merugi orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Nuh di dalam kapal, di atas sebuah kapal, banjir bandang, semuanya di atas, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diselamatkan. Nabi Ibrahim pada saat
bakar dengan api yang menyala-nyala, menggunung dan panas serta tidak sebentar, lama. Itu dalam kondisi berzikir kepada Allah, sehingga api itu berzikir kepada Allah, Nabi Ibrahim berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh api itu untuk dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ademlah kamu, ademlah dan selamatkan Ibrahim. Sholawat adalah zikir yang luar biasa. Maka jangan biarkan setiap nafas kita, mudah-mudahan istiqomah senantiasa berzikir dalam hati kita, di lisan kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri, asyaraqa badru alaina, fa'atafat minhu buduru, misla husnik ma ra'ayna, qantu ya wajah syururi. Waalaikumsalam Ibu Popi, Ibu Yulia, barakallah, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah sehatkan, Allah lindungi, dan Allah bahagiakan jiwanya, hatinya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi hidup kita dan dijadikan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah, dan mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan istiqomah dalam menebarkan kebaikan, mengajak yang hal dan mencegah daripada kemunkaran. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa zikrullah, zikir kepada Allah, semuanya berzikir. Benda mati, benda hidup, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah pohon kalau tidak berzikir, bagaimana pohon itu bisa berbuah? Mangga kalau tidak berzikir, bagaimana bisa manis mangga itu? Maka yang membuat manis adalah Allah. Kemudian burung-burung bagaimana bisa bertelur kalau dia tidak bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba Anda lihat awan yang putih, seputih kapas, diterpa oleh angin, jalan dia. Allah yang menjalankannya, Allah yang meniupkan angin itu, dan sedang berzikir. Kita sambil berzikir melihatnya juga. Subhanallah. Ibu Hayatun Nufus, Banten, waalaikumsalam. Pak Alim, waalaikumsalam dari Rio Bengkalis. Sahabat-sahabat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata kita gelisah, gundah, penuh dengan ketakutan, kecemasan, gak bisa tidur, itu tandanya kita belum berzikir. Pasti. Karena kegelisahan hanya hadir bagi kita yang lalai, yang pertama, yang kedua bagi kita yang dosa.
Dosa kepada manusia belum minta maaf, dosa kepada Allah belum minta ampun. Dan kita mengakui bahwa kita orang yang tidak punya dosa, sehingga malas untuk berzikir, malas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasa tidak punya salah. Kita senantiasa menyalahkan orang lain. Kita senantiasa merasa dirinya sehat, merasa dirinya hebat. Orang lain salah, kita benar. Sehingga apa? Sehingga jangan salah kalau kita senantiasa gelisah dalam hati kita. Jangankan sakit, sehat aja dikasih gelisah sama Allah, menderita hatinya. Jikalau kita tidak zikrullah, tidak banyak bertobat, tidak banyak sholawat. Tapi saya sudah berzikir. Iya, zikir kita masih sering di lisan aja, mungkin belum nyampe ke relung hati yang paling dalam. Ya Allah. Nah, sholat kita sholat, tapi pikiran kita kemana-mana. Berarti belum betul sholat kita, belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ibu Elis Sri Wahyuni, Allahu Akbar, Cilangkap, Ibu Lurah ini ya, Masya Allah. Bu Fina Kerawang, barakallah. Ibu Neng Iva, barakallah. Jadi kalau kita masih gelisah, gundah, banyak cemasnya, banyak takutnya dalam hidup ini, waduh, itu berarti kemiskinan yang semiskin-miskinnya meskipun kita banyak harta. Jabatan yang serendah-rendahnya meskipun kita banyak atau tinggi jabatan dan gelarnya. Kalau hati kita gelisah terus, was-was terus, cemas terus, takut terus, mengeluh terus, itu artinya kita sedang jauh hati kita dari Allah. Maka mari kita selaraskan hati kita dengan zikrullah, selaraskan dengan meja yang ada, dengan air yang ada. Air berzikir, kita harus berzikir supaya air dan kita menyatu, menzikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Air tidak punya dosa, sedangkan kita punya dosa. Air berzikir, kita enggak. Berarti kita tidak tahu diri. Burung berzikir dan enggak punya dosa. Kita banyak dosa, tidak berzikir, tidak tahu diri kita. Wajar kalau gelisah. Kemudian kita lihat ada nasi, berzikir kepada Allah. Padi-padi berzikir, buah-buah semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak punya menyakiti orang, tidak pernah menyakiti orang, tidak punya dosa, tidak pernah mendurhakai kepada orang tua, tidak punya dosa dari matanya, tidak, tapi berzikir kepada Allah. Nah, sedangkan kita menyakiti orang tua, menyakiti teman, tapi gak pernah zikir, jarang zikir. Zikirnya hanya dari lisan saja, masih mendingan dibandingkan tidak zikir sama sekali. Tapi kalau kita merasa gelisah, gundah terus menerus, ya, jangankan sakit, dalam kondisi sehat juga akan merasa gundah, gelisah. Kalau kita zikirnya tidak belajar dan berlatih terus dari hati yang paling dalam, setiap nafas, setiap detak jantung, ya, setiap langkah, ngelihat di mobil, pada saat kita mengendarai mobil di jalan, ingat kepada Allah. Betapa banyak orang yang di jalan itu mati, wafat, kalau nggak nabrak ketabrak. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup. Kemudian betapa banyak orang-orang di luar sana yang masuk ke rumah sakit, ke ICU. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkeliaran di muka bumi ini. Dan itu jarang kita ingat. Maka ketika kita tidak ingat dengan nikmat-nikmat Allah, jangan heran kalau diberikan kegundahan, kegelisahan, musibah terus menerus, sakit terus menerus. Sakit itu bukan ke musibah, bukan. Sakit itu bisa jadi musibah kalau kita semakin jauh dari Allah, makin putus asa. Kalau sakit membuat kita semakin dekat ke Allah, semakin baik akhlak kita, semakin banyak zikirnya, semakin banyak sholawatnya, makin banyak baca Quran, maka sakit menurut Allah untuk kita
Itu adalah sakit sebagian daripada nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bu Tiara Bandung, Waalaikumsalam. Ibu Lisna Bandung, Waalaikumsalam. Bu Banyumas Dayak, Waalaikumsalam. Biar istiqomah menempuh keberkahan, amin. Warobal alamin. Kang Dirman Kuningan, Waalaikumsalam. Sebarluaskan ini video ini, sebarluaskan, undang orang-orang datang ke video ini setiap pada maghrib, insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan Allah sayang, cinta kepada kita. Allah akan cinta kalau kita mencintai sesama kita seperti kita cinta kepada diri kita sendiri. Belum termasuk orang yang beriman sebelum kita peduli kepada orang lain seperti kita peduli kepada diri sendiri. Kita tidak mau dicubit, maka jangan mencubit orang lain. Kita enaknya dibantu, maka bantu orang lain semampu kita. Tapi jangan mengharap dibantu terus. Kita harus bagaimana kita bisa membantu orang supaya Allah membantu kita. Stop mengeluh kepada makhluk, mengeluhlah kepada Allah, supaya benar-benar hati kita ditentramkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pak Zaten nu kalem Je Hendriana, Masya Allah, barokallah. Insya Allah barokallah, sahabat. Saya sedang di klinik ini ya. Sedang di klinik. Pasien tadi udah banyak sore-sore sebelum maghrib. Sekarang udah ngumpul lagi sepertinya, udah nunggu. Minta waktu 2 menit lagi. Ya sahabat-sahabat, itu saja. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa nih senyum. Tadi saya nggak datang ke klinik, meriang, demam, sakit badan, pegel-pegel karena aktivitasnya tinggi sekali, tidurnya kurang, makannya kurang bagus, kurang teratur, maka tadi hampir nggak datang ke klinik. Tetapi langsung saya wudu, minum obat, ada herbalnya, obat medisnya, saya konsumsi, meriang, demam, sakit kepala semuanya. Kemudian sholawat 1500 kali. Sudah itu, ya Allah, walaupun saya tidak melayani pasien, walaupun saya tidak berangkat ke klinik, belum tentu saya disembuhkan olehmu. Maka walaupun saya sedang sakit, ya Allah, saya akan melayani hamba-hambamu dengan harapan engkau menyembuhkan hamba. Baru ngobrol gitu, udah dikasih kekuatan sama Allah. Jiwa kita masih terasa badan kurang nyaman, berarti wajar namanya manusia. Kalau kelelahan, kecapeannya sakit. Makan, ada yang makan yang salah tadi, ada terong kemakan, asam uratnya naik kan. Nah, salah saya, jangan mengeluh. Ya salah saya, ya kan? Jangan mengeluh. Tinggal, ya Allah, salah saya, hamba ini jarang memperbaiki diri, hamba ini tidurnya kurang sesuai dengan ini. Pernah ke Bandung, ke Cirebon, kemarin ke Tangerang, ke Karawang, ke Tasik, Bandung lagi, Bandung setiap Selasa, Masya Allah. Hari besok belum Zoom ke malam kemarin itu 3 acara sama live. Kemudian sudah itu besok hari Selasa, hari Sabtu insya Allah Serang, Banten. Hari Ahadnya insya Allah di Bekasi, Hotel 88. Nah, inilah perjuangan, inilah hidup. Tempatnya lelah-lelah, tempatnya capek-capek di dunia ini. Kemudian tempatnya sedih-sedih ya di dunia ini. Tempatnya sedih, capek, sakit, menyakitkan, nah itu di dunia. Tempatnya berjuang di dunia ini. Sebentar aja kok. Nanti hadiahnya abadi di surga selama-lamanya. Yang penting di dunia ini bagaimana lelah kita jadi pahala, capek kita jadi pahala, air mata kita jadi pahala, lelah sedih kita jadi pahala. Bagaimana caranya supaya nggak sia-sia? Allah yang tahu, Allah maha baik, Allah maha cinta. Siapa lagi kalau bukan Allah yang perhatian ke kita? Hanya Allah saja yang perhatiannya melebihi siapapun kepada kita, yang kasih sayangnya melebihi siapapun. Ingat, sakit belum tentu buruk,
belum tentu hina. Bisa jadi sehat kita ini sedang dihinakan oleh Allah, sedang hina. Kenapa? Sehat kita semakin jauh dari Allah, sehat kita semakin lalai sholatnya, sehat kita malah semakin mendurhakai orang lain, orang tua kita, menodai kehormatan orang lain. Jadi sehat ataupun sakit bisa membawa kita ke surga, dan sehat sakit juga bisa membawa kita ke neraka. Kaya dan miskin bisa membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Banyak ilmu dan kurang ilmu itu bisa membawa kita ke surga dan bisa membawa kita ke neraka. Allahu Akbar. Begitu adilnya Allah. Maka kemuliaan tidak dihitung, tidak dinilai dari hartanya, wajahnya, bajunya, jabatannya, gelarnya, tidak. Kemuliaan hanya dihitung dari siapa yang paling takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Takwa itu takut dan harap kepada Allah saja. Takwa itu hati-hati dalam hidupnya, dengan yang mubah, dengan yang haram, hati-hati. Itulah takwa. Secara mudahnya seperti itu. Mari sama-sama semangat, optimis, yakin. Sholawat, banyakin sholawat. Perbaiki kita sholat kita, perbaiki kita zikir kita, dimanapun kita ingat sama Allah, sebut asma Allah. Siapa lagi yang kita sebut? Kalau pada saat tsunami datang, apa yang disebut? Allah. Pada saat ada kecelakaan, misalnya kita di dalam bis, ada sesuatu, pada saat di pesawat, oleh pesawatnya, siapa yang disebut? Pacar kita, istri kita, suami kita, ustadz kita. Bukan. Yang disebut siapa? Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allah yang disebut. Pada saat tsunami datang, siapa yang disebut? Allah yang disebut. Pada saat kejadian apapun yang menakutkan, gempa bumi dan sebagainya, banjir, yang disebut apa? Allah. Artinya apa? Ayo kita harus zikir Allah, harus ingat nama Allah, senantiasa kaitkan apapun yang dilihat, yang didengar, kita kaitkan kepada Allah. Zikrullah lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya, sahabat. Dan sholat adalah zikir yang luar biasa untuk mengingat Allah. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.